Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik, panik, panik teman-teman. Si Panji panik ketika si Panji mendengar akan dibuka nanti di persidangan teman-teman. Reply Harun pun ikutan panik, ikut terdiam mendengar itu teman-teman. Bang Yumara mengatakan kasus ini tidak bisa diberhentikan dan pihak Roy Suryo tidak akan menang. Toh dia peneliti awal abang. Itu kata Bang Yumara, teman-teman. Bang Yumara mengatakan bahwa Roy Panji itu peneliti abal-abal. Ya kan, memang kenyataannya nggak sih? Si Panji makin panik, panik lagi tuh ketika nanti di persidangan akan dihadirkan rektor UGM, teman-teman. Aduh, makin mampus aja nih si Roy Panji. Makin kesini makin kacau nih. Takut kebenaran terungkap, teman-teman. Roy Suryo, Roy Panji, CS, dan kawan-kawannya itu buru-buru minta kasus ijazah Jokowi ini di stop, teman-teman. Karena apa? Karena takut terbongkar duluan. Makanya dari kemarin dia minta terus SP3 kan sama si Reply Harun. Tipe juga dia minta SP3, minta diberhentikan. Kan gak jelas. Dia minta diberhentikan tujuannya apa? Masalahnya di mana? Kok minta diberhentikan? Bukannya dia sendiri yang menggembor-gembor dari awal minta di pengadilan, minta dilaporkan. Setelah perjalanan hukum dia minta berhenti. Ya gimana teman-teman? Oke teman-teman, kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa komen yang baik-baik. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum. Kita mulai. Tahu apa bang? Perjanjian kami. Boleh saya tambahin? Oke, silakan. Ya, silakan. Pertama dulu mau soal hal baru tuh ya, Ya. tentang security Ya. security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan. Ini justru apa-apa di bawah sudah. Justru menunjukkan apa? Bahwa ijazah ini asli. Setiap tahun ada itu. Watermark itu Security setiap tahun ada. UGM yang jelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ya, justru ini nggak ada nih. Ini ijazah asli. Justru dengan adanya begini, saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah, apa yang berbeda, ya, terbatiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Nggak bisa. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang mengkonfirmasi Dan adalah akan dibuktikan semua di persidangan. yang mengkonfirmasi adalah Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Itu satu ya. Oke. UGM aja. Kasihannya ini dibuktikan sendiri oleh Rektor pihak saja. Tanggal lulusnya Jokowi aja beda. Terus Yang satu bilang Oktober, yang satu bilang jawab November. yang beliau nih ya. Yang benar yang Tugas- mana? tugas Rektor khusus. aja nggak bisa Jadi dipercaya. ada kok. perjanjian. Gimana? Oke, perjanjiannya salah satunya perjanjian RG. Ada satu klausul, memang Pak Rismon punya berkewajiban untuk merestoratif nama baik. Oke. Karena RG situasi seperti itu, bukan hanya maaf lalu babaya pergi. Harus ada kewajiban merestoratif, Ya. memperbaiki nama baik. Ya. Yang salah satunya adalah dibuat buku itu. Jadi buku itu silakan aja dibuat ya. Artinya nanti dari buku ini kita akan lihat apakah dengan buku ini sudah terjadi pemulihan nama baik. Ya. Ya dong, ini salah satu perjanjian dua belah pihak. Jadi tidak searah. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi bukan tugas, intinya kewajiban hukum yang memang harus dilakukan. Ya, siap. Kalau tidak dilakukan bukan tidak mungkin kami gugat-gugat. Jadi lagi ya. Tambahin. Kami pun dalam satu meja ini kami dalam posisi yang berbeda loh. Saya tetap atas nama Pak Jokowi, beliau atas nama tersangka yang pernah mencemarkan dan kami maafkan dan ada perjanjian lebih kurang. Oke. Ini Mas Rafli nggak Baik. tambahin. Mau petantang petenteng, minta sama jaksa, minta sama penyidik polisi untuk menghentikan perkaranya. Padahal ini bukan perkaranya dia. Ini perkaranya pelapor. Jokowi tidak melaporkan, ya nggak akan ada perkara. Mereka tenang-tenang aja. Tapi kan yang punya perkara kan sekarang korban, bukan mereka. Jadi bukan mereka yang teriak-teriak minta keadilan, minta ini, minta ini, minta ini. Bukan. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini, mereka minta jaksa, minta penyidik. Itu langkah-langkah yang secara halusnya adalah tidak punya manfaat. Secara kasarnya adalah langkah bodoh. Mintalah supaya di SP3, mintalah supaya dihentikan. Mereka merasa terzolimi. Lah, padahal mereka pelakunya. Oke lah bang, kita lama-lama dimusuhin sama Roy CS nih. Ya nggak apa-apa, penelitian apa-apa. Tadinya teman-teman saya berpikir Mas Roy CS pasti akan bersemangat nih menghadapi semakin matangnya proses pembuktian melalui jalur hukum ini. Tadinya saya berpikir Mas Roy yang terus-terusan mengatasnamakan pergerakan beliau ini sebagai pergerakan publik betul-betul mewakili emosi publik, yaitu ingin membongkar sebongkar-bongkarnya
atas nama menegakkan kebenaran. Walah, kini setelah kita udah hampir masuk ke babak baru, ya, babak baru pengungkapan kebenaran tuduhan Mas Roy soal ijazah Pak Jokowi, alih-alih bersemangat, Mas Roy dan tim malah loyo, malah letoy, malah anti klimaks. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, pihak Roy Suryo kembali mendesak penegak hukum agar kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini di stop. Pengacara Mas Roy, Prof. Refli Harun, juga udah terang-terangan ya, minta penyelesaian masalah ini dilakukan di luar pengadilan saja. Lah, ini gimana ini? Oke, biar adil, saya juga harus dong membacakan dalil dari desakan Mas Roy CS ini yang tujuannya untuk menghentikan proses hukum ya. Jadi Mas Roy CS menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lainnya dalam kasus tersebut berbelit-belit katanya. Polisi juga, katanya tim Mas Roy ya, itu dinilai telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Buat saya sih ya, prosesnya panjang. Ya, berarti memang harus ada ketelitian yang ditingkatkan. Bahwa saat itu berkas P19 dari Polda ke Kejati ya, dikembalikan lagi ke Polda oleh Kejati ya supaya berkas tersebut untuk dilengkapin, bukan untuk dihentikan perkaranya. Dan sekarang, kalau kita merujuk kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, yaitu Bapak Dapot Daryarma, berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi, ini sekarang sedang serius untuk didalami. Nah, menjadi aneh dong ketika Mas Roy CS yang dulu menggebu-gebu ya untuk membuktikan bahwa 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lah kok sekarang jadi terkesan ciut, terkesan kaing-kaing, terkesan takut untuk kasus ini semakin mendekati tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian di persidangan. Ada apa ini Mas Roy? Bukannya Mas Roy yang dulu dengan gagahnya menantang pihak Pak Jokowi, bahwa kalau merasa difitnah, silahkan lapor ke polisi. Nah ini sekarang Pak Jokowi sudah lapor ke polisi, Mas Roy CS sudah jadi tersangka, ijazah asli sudah ditunjukin saat gelar perkara khusus, kawan-kawan Mas Roy sudah, ya sebagian sudah balik badan setelah melihat ijazah Pak Jokowi, sekarang kok Mas Roy malah minta kasus dihentikan. Mana nih gagahnya Roy Suryo yang dulu? Mana prinsip kebenaran yang dicari sejak dulu? Ketika apa yang mau dicari sudah mulai menemukan jalannya, kenapa sekarang minta untuk dihentikan? Saya juga mencatat ya bahwa pada tanggal 16 April kemarin Mas Roy bersama secuil orang demo di depan DPR. Menuntut DPR untuk ikut memaksa Pak Jokowi mempertontonkan dokumen pribadinya di medium-medium yang bukan persidangan. Nah ini kan aneh banget. Kasusnya kan sedang berjalan di jalur hukum. Pak Jokowi kan juga udah bilang akan tunjukkan ijazahnya di persidangan. Kenapa sekarang Mas Roy ini jadi takut banget sama pembuktian di jalur persidangan? Jangan-jangan justru Mas Roy dan siapapun orang yang di belakang Mas Roy lah yang nggak mau kasus ini selesai. Padahal kan proses hukum adalah proses yang kredibel. Sekali lagi, udah benar ya, ketika ada yang memfitnah ijazahnya palsu, Pak Jokowi melibatkan proses hukum untuk menjadi aturan main, ya, dan yudikatif sebagai wasit sehingga pembuktiannya kredibel dan perdebatannya nggak jadi debat kusir. Setelah proses ini selesai, nggak akan ada muncul lagi fitnah serupa.